gimana sih kira-kira apa sih fungsinya diversifikasi, lalu apa resiko dan manfaat dari investasi saham. Sederhananya kayak gini, untuk resiko dan manfaat investasi saham itu ada beberapa macam. Salah satunya dalam manfaat investasi saham itu adalah manfaat atau keuntungan ini, dividen, ada capital gain, satu lagi ada fleksibilitas, lalu ada keuntungan. Ini hampir sama lah seperti capital gain tadi. Lalu adapun untuk resiko ini bisa dibilang potensi penyebab kerugian, seperti itu. Potensi penyebab kerugian yang ada di bursa, di pasar modal khususnya itu seperti kayak kebalikan aja sih kayak gitu, capital loss, ada perusahaannya delisting ataupun bangkrut, pergerakan harga, lalu ada suspensi yang biasa dilakukan lah dari bursa efek sebagai bentuk kepedulian bursa efek bagi ke investor ataupun ke perusahaan. Kira-kira seperti itu untuk manfaat dan resiko daripada berinvestasi di pasar modal, khususnya ini di saham instrumennya. Lalu dalam meminimalisir, kan tadi kan ada potensi kerugian tuh. Nah, dalam meminimalisir potensi kerugian dan mengoptimalkan agar kita mendapat keuntungan yang optimal ketika kita berinvestasi. Karena investasi itu kan tujuannya ada jangka panjang, ada jangka pendek, tapi umumnya untuk masa yang akan datang. Jadi kita harus mendapatkan yang optimal. Kita diperlukan money management tuh, money management yang baik. Salah satu produk dari money management itu adalah diversifikasi portofolio investasi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu diversifikasi portofolio investasi, diversifikasi portofolio investasi itu sederhananya kita pisahkan dulu nih, apa itu diversifikasi, apa itu portofolio investasi. Diversifikasi itu adalah salah satu praktik ataupun cara untuk membagi sumber dana ke dalam beberapa kategori. Dalam hal ini bisa kita kategori sahamnya ataupun kategori instrumen investasinya. Sedangkan portofolio investasi itu adalah alokasi dana kita ke instrumen investasi tersebut. Jumlah alokasi dana kita. Jadi kita punya dana, kita alokasikan kemana? Apa saham, reksadana, obligasi, macam-macam lainnya, banyak instrumen investasi yang ada di pasar modal. Lalu bagi pemula ini adalah hal yang sangat penting. Diversifikasi ini adalah hal yang paling penting. Mungkin nanti dari Mas Christian juga pasti secara pengalaman pasti penting lah untuk diversifikasi ini. Karena diversifikasi ini adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, adalah upaya yang optimal yang nantinya akan berakibat pada nilai keuntungan pada investasi kita. Jadi dana tersebut masuk ke portofolio, dana tersebut kita kelola di portofolio kita menggunakan diversifikasi ini. Banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam diversifikasi. Tapi saya sendiri juga ada beberapa model yang nanti bisa kita diskusikan lagi ataupun bisa kita bicarakan lagi. Kira-kira seperti itu sederhananya, Mbak Rere. Ya nih Sobat IDX, sudah dijelaskan nih oleh Mas Ari dari manfaat, resiko, serta pengertian. Dan mungkin dari Sobat IDX nih, Mas Ari kan sudah menjelaskan dari tadi manfaat, resiko, dan pengertiannya. Bagaimana sih Mas Ari cara menerapkan diversifikasi portofolio ini sendiri? Oke, Mbak Rere, untuk menerapkan diversifikasi ini saya punya beberapa tips. Ini tips ini paling dicari nih oleh para teman-teman investor kan. Beberapa tips yaitu seperti kita siapkan dulu modal dengan jumlah yang cukup. Jadi at least kita perlu tahu lah sedikit tidaknya bagaimana kita mengalokasikan dana kita. Jadi kita siapkan dulu modalnya, kita tentukan dulu misal kita coba tentukan modal kita 10 juta ataupun berapa, let's say 10 juta lah biar kita mudah hitung-hitung. Siapkan modal terlebih dahulu, yang jangan terlalu confident,
saya bilang confident boleh, cuma jangan terlalu overconfident lah. Karena ibaratnya kita modal 10 juta, terus kita hajar kanan aja, beli langsung satu jenis saham. Nah, itu namanya saya bilangnya overconfident. Karena justru overconfident itu mengakibatkan kita merasa paham dan mengesampingkan potensi-potensi yang akan nantinya ada di pasar modal. Nah, jadi dua hal itu modal, alokasinya seperti apa. Jadi jangan kita siapkan lah mental kita sebagai investor itu seperti apa nantinya. Lalu kita pilih saham itu ke beberapa sektor. Ini diversifikasi ideal bagi saya. Secara model ada 4 model. Mungkin nanti boleh saya tambahkan kalau masih ada waktu. Ada beberapa model dalam menentukan saham ataupun kategori sahamnya seperti apa aja yang bagusnya. Nah, jadi setelah sektor ataupun kategori sahamnya, kita harus satu lagi yang paling penting dan umum disampaikan oleh teman-teman di beberapa episode sebelumnya nih dari Investory. Prioritas fundamental dan tata kelola perusahaan. Itu poin penting juga. Prioritas fundamental. Jadi secara fundamental saham tersebut apakah bagus, secara rasio keuangannya gimana, nilai hutangnya gimana, dividennya gimana, ataupun tata kelola manajemennya gimana, dalam 3 tahun ataupun 5 tahun belakangan perusahaan itu seperti apa. Itu juga harus kita menjadi acuan kita dalam kita melakukan diversifikasi portofolio. Hal itu penting, sangat amat penting dan harus diterapkan. Jadi setelah modal, kita pilih sektornya, kita pilih secara fundamentalnya, lalu kita istilahnya ini rebalancing portofolio. Nah, kedengarannya mudah sih untuk rebalancing, tapi untuk rebalancing ini merupakan salah satu faktor output yang nantinya kita sebagai memanajemen portofolio kita untuk mengambil keputusan apakah investasi ini layak kita lanjutkan atau kita ambil take profit dulu lalu nanti kita lanjut lagi, ataupun kita cut loss kalau seandainya rugi, ataupun kita belajar mengevaluasi lah gampangnya, mengevaluasi portofolio tersebut apa layak atau tidak layak dalam jangka waktu atau periode yang teman-teman tentukan. Nah, kira-kira untuk tipsnya itu aja sih Mbak Rere dari saya. Ya nih Sobat IDX, tadi Mas Ari sudah memberikan nih bagaimana cara menerapkannya. Yang penting itu ada modal yang cukup dan Sobat IDX itu mengalokasikannya dengan benar. Dan pesannya tadi jangan terlalu overconfidence ya Mas ya. Iya, jangan terlalu overconfidence. Boleh, tapi jangan terlalu over lah. Nah, iya. Kalau over itu impact-nya nanti takutnya kita nggak mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang nantinya bisa terjadi di situ. Iya, tuh ya Sobat IDX, yang kelewatan itu nggak bagus Mas ya, jangan terlalu over. Dan oke Mas, terima kasih ya. Dan untuk Mas Christian nih, bagaimana dong pengalamannya berinvestasi saham dari Mas Christian itu sendiri itu bagaimana? Baik ya, terima kasih kepada Mbak Rere dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah diperkenalkan juga sama Mbak Rere. Nama saya Christian Herlianto dari Ambasador ISP saat ini. Nah, untuk masalah Ari, mungkin tadi Mas Ari cukup sangat paham. Mungkin ini suhu saya nih kalau saya bilang ya. Mungkin saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman saya saja selama saya berinvestasi saham gitu. Nah, kalau untuk pengalaman saya sendiri, kurang lebih saya dari 2018 ya mulai berinvestasi di saham. Untuk lika-likunya banyak, mulai dari trading, investing sudah dicoba semua. Nah, untuk trik dari diversifikasi sendiri saya sudah sedikit menemukan pola saat ini. Ternyata betul kata Mas Ari tadi, untuk overconfident itu sangat tidak baik seperti itu kan. Jadi kita di saham itu jangan diikuti dengan nafsu seperti itu, dengan analisis yang matang juga, tapi kemungkinan untuk 100% di saham itu tidak ada gitu. Masih ada kemungkinan lain yang mungkin akan berubah dengan analisis kita. Nah, seperti itu.
Nah, seperti di saham ini dulunya saya itu trading ya, belum mengenal istilah seperti diversifikasi seperti saat ini. Dan lama kelamaan saya mulai eh, tahu nih kok nggak ada ini gitu, nggak ada keseruannya gitu kan kalau hanya satu ini sektor saja. Ternyata diversifikasi ini juga memungkinkan saya untuk menyukai juga gitu untuk berinvestasi di saham karena saya bisa membagi seperti ada loh dana beberapa persen untuk investasi dan beberapa dana untuk saya trading kan seperti itu dan sektor-sektornya pun saya sudah mulai sedikit memahami dan juga mulai menempatkan dana-dana tertentu pada sektor tersebut. Nah, mungkin seperti itu Mbak Rere. Oh, jadi dari diversifikasi portofolionya dari Mas Kristiani bisa mengelola dan penempatannya di sektor-sektor mana aja ya Mas ya? Ya, betul Mbak. Ini Iya. kalau dulu nih saya trading nih Mbak Rara, jadi nggak ada tuh namanya diversifikasi. Saya cuma mengenal, nah kalau pengalaman saya cuma mengenal level-level sahamnya gitu. Ada LQ45 gitu, ada saham di level kedua, di level ketiga. Nah dan em, ada kayak semacam ini untuk trading, ini untuk invest, nah, semacam kayak gitu. Nah ternyata eh, lebih tepat diversifikasi ini lebih tepat daripada menggunakan metode-metode tersebut. Jadi kemungkinan kerugian yang kita alami juga semakin kecil gitu. Oh iya, iya. Jadi kerugiannya itu bisa diminimalisir ya dengan kita Ya. diversifikasi portofolio ini. Dan untuk Mas Christian nih, masih ke Mas Christian ya, Sobat IDX. Apakah pernah dan sering melakukan diversifikasi portofolio? Dan kalau pernah nih Mas, saham apa aja sih yang udah pernah Mas diversifikasikan portofolionya? Oke, baik. Nah, untuk saya sendiri, nah dulu kan awalnya sudah saya ceritakan tadi, awalnya saya trading, dan sekarang ada invest, ada trading yang saya beda-bedakan gitu. Untuk yang di investasi sendiri, seperti misal nih saya di sektor LQ45, kayak saya masih tertarik di sektor-sektor perbankan nih, kayak BBCA ataupun BBRI. Sedangkan di sektor-sektor yang lain, sekarang ini saya di sektor energi, kayak SMMT sama SMRE. Dan eh, uniknya ini dari kemarin-kemarin sebelum dari 2019 sektor energi ini sempat melemah gitu dari 5 tahun terakhir. Kalau sektor perbankan kan dari 5 tahun terakhir memang cukup eh, keuntungannya cukup besar gitu, kapital yang paling besar di bursa efek lah saya bilang. Nah kalau di energi ini sangat unik karena sekarang tax profit yang mungkin diperoleh sekitar 70%-an dari sektor energi dari kedua itu karena eh, itu tadi di segi investasi saya tidak gerak-gerak gitu kan karena memang dari 5 tahun terakhir saya lihat untuk kemungkinan naiknya itu sangat besar sedangkan di sektor yang kedua ini saya gunakan untuk trading dan itu pun bisa beberapa bulan pun saya langsung saya jual kayak gitu dan saya juga harus siap cut loss kayak gitu kan seperti Mas Ari bilang tadi karena kalau di sektor diversifikasi yang kedua karena itulah tadi apa keunikannya di situ yang saya bilang tadi ini tuh Mbak Rera. Oh, jadi unik ya dari cerita pengalamannya tuh harus berani ya dan bakal memberikan cerita-cerita baru untuk investor pemula kali ya Mas ya. Iya, terima Ya kasih betul. Mas. Untuk Mas Ari nih, kembali lagi ke Mas Ari. Mas, apa saja sih yang diperlukan untuk melakukan diversifikasi portofolio? Biar Sobat IDX tahu nih Mas, apa aja sih hal-hal yang harus dilakukan? Oke, untuk hal-hal yang perlu dilakukan, mungkin saya lebih ke lebih teoritis ya yang menjawabnya, karena uh, ada satu model, ada beberapa model yang menjelaskan bagaimana bagusnya kemana kalau kita takut atau kalau kita berani bagusnya kemana, ataupun kalau jangka waktunya panjang, jangka waktu investasinya panjang kita harusnya kemana, kalau pendek harus kemana. Jadi ada empat model diversifikasi investasi. Nah, dalam empat model tersebut ada namanya diversifikasi portofolio dengan model preservation of capital. Nah, preservation of capital ini lebih mengutamakan keuntungan yang optimal dalam jangka waktu pendek. Karena jangka waktu pendek dan perspektif pengembalian yang optimal tidak akan memakan waktu dan juga mendapatkan hasil yang lebih
maksimal dalam jangka waktu tersebut. Ini cocok kalau teman-teman ataupun kalau investor ataupun trader yang ingin jual ataupun beli sahamnya dalam waktu singkat. Itu di model preservation of capital. Contoh nih, kita langsung bisa bicara ke contoh. Misal Mas Christian beli saham liner lah, kita bicaranya kelas ketiga, saham-saham yang volatile. Jadi beli saham di harga murah sesuai analisa teknikal bakalan naik, rupanya beneran naik. Nah, kira-kira seperti itu. Kita membaginya. Jadi satu kita beli, kita alokasikan modal kita untuk membeli saham sejenis ini. Jadi ada modelnya, ada polanya bagaimana kita menerapkan diversifikasi dengan model ini. Lalu ada namanya model pendapatan tetap dalam diversifikasi. Ada pendapatan tetap, ini model dengan rancangan yang bagi investor yang lebih mengutamakan dividen, kalau saya bilang. Jadi lebih mengutamakan dividen, jadi investor lebih percaya, saya mau beli saham apa, tapi yang bisa ngasih keuntungan bagi hasil per tahunnya dengan nilai yang tinggi, dengan lebih rajin bagi dividennya. Nah, saya sedikit menganalisis, ada satu indeks dari IDX namanya IDX High Dividend 20. Ini adalah indeks yang baru banget di 2020 kemarin, malah baru launching indeksnya, yaitu mengukur pergerakan 20 saham di Bursa Efek yang mendistribusikan dividen tunai dalam 3 tahun terakhir dan memiliki dividen yield-nya yang tinggi. Nah, ini bagi teman-teman yang menerapkan model pendapatan tetap, boleh nih lihat-lihat saham dari IDX High Dividend. Nanti bisa dicari di website IDX apa aja tuh saham-saham High Dividend 20. Nah, bisa dicek di website ataupun nanti teman-teman bisa kita sharing-sharing lagi next time mungkin untuk soal spesifik seperti ini. Lalu ada model yang ketiga, ada model growth. Jadi lebih mengutamakan pertumbuhan. Alokasinya itu aset ataupun modal teman-teman semua mengutamakan pertumbuhan yang kekayaannya akan dirancang dari bawah. Nah, pada model ini kita lihat bahwa nilai pertumbuhan akan lebih diutamakan pada portofolionya. Jadi saya misalkan ada istilah saham namanya, istilah di saham ada namanya multi-bagger. Multi-bagger itu adalah saham-saham yang faktor fundamental dan pertumbuhannya kuat, tapi harga sahamnya masih murah. Nah, saya misalkan di sini saham-saham dengan harga pasarnya di bawah harga valuasi, di bawah harga wajar. Nah, misal untuk penentuan nilai harga wajar kita bisa berpedoman ke PBV. Misal ada saham harganya masih 200-an, PBV-nya di bawah 1, 0,8, 0,6. Nah, ini bisa kita kategorikan saham-saham multi-bagger, dan ini cocok bagi teman-teman ataupun bagi investor yang menerapkan model growth atau model pertumbuhan. Jadi secara jangka waktu akan lebih panjang, otomatis akan lebih panjang daripada model yang pertama tadi. Jangka waktunya akan lebih panjang, dan juga kita akan lebih sering melakukan evaluasi, karena setiap satu periode, misalnya dalam 1 tahun, kita melakukan evaluasi apakah saham ini memang benar multi-bagger atau cuma dalam beberapa tahun saja saham ini bisa dikatakan bagus. Nah, itu pentingnya dan hal yang perlu dilakukan ketika kita melihat saham yang bertumbuh atau yang growth. Itu saham-saham multi-bagger itu masih banyak di Bursa Efek. Bagi teman-teman yang mahasiswa mungkin pengen beli saham yang murah-murah di bawah 100.000, itu kan masih banyak pilihannya. Nggak harus kita beli BCA, nggak harus kita beli Adro, nggak harus kita beli Antam, nggak harus beli saham-saham yang harganya sudah tidak terjangkau oleh kita untuk bertumbuh. Kita cari aja saham-saham yang harga masih murah tapi
secara laporan keuangan bagus, rasio keuangannya bagus, harga valuasinya masih di bawah harga wajar, harga marketnya masih di bawah harga wajar, kita cari aja saham-saham seperti itu. Masih banyak, asal teman-teman memberikan effort lebih untuk berinvestasi. Karena kan ini kan untuk masa depan juga. Lalu yang keempat, yang terakhir, diversifikasi yang menerapkan sistem balance atau menerapkan keseimbangan. Jadi menerapkan pendapatannya tetap, lebih menerapkan pendapatan harian ataupun dalam jangka waktu pendek, reversion of capital tadi, lalu lebih menerapkan dividen. Nah, ini juga salah satu model yang namanya diversifikasi balance. Jadi memang secara ibaratnya keuntungan akan sedikit lebih kecil dari ketiga model tadi. Tapi secara pendapatan jangka pendeknya dapat, jangka panjangnya dapat. Oke, kira-kira itu aja Mbak Rere soal diversifikasi dan model-model diversifikasi di Model itu hanya diperuntukkan oleh satu investor satu atau boleh beberapa itu tuh Mas kalau untuk peruntukan dari 4 model yang Mas jelaskan itu tadi? apa Mbak? Suaranya ketutup azan Mbak. Oh iya, dari 4 model yang Mas Ari jelaskan nih tadi itu tuh para investor itu mengambilnya sesuai kebutuhan atau boleh diperuntukkan empat-empatnya nih Mas untuk para investor tersebut? Oh ya. Ini untuk penerapannya, model-model ini bisa investor itu bisa pilih salah satu ataupun bisa mengkombinasikannya, yaitu model keempat atau balance tadi. Jadi lebih itu aja sih, lebih jual aja gimana bagusnya. Ya, nggak harus terpaku hanya satu aja gitu Mas. Tapi boleh dikombinasi ya dari keempat model ini tadi. Bisa ditambah. Masih sangat memungkinkan lah untuk combine jenis diversifikasinya dalam membagi seperti itu. Dan untuk Mas Ari lagi nih, bagaimana sih Mas cara melakukan diversifikasi yang benar untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian? Sorry Mbak, suaranya. Mbak, suaranya masih ketutup suara azan. Gimana? Nah, dalam diversifikasi ya tadi, soal diversifikasi ini bagaimana kita menerapkan diversifikasi. Ada pendapat dari Warren Buffett, jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Nah, itu istilah yang quote lah, yang bagus lah untuk kita mengenal bagaimana sih apa itu diversifikasi secara umum. Nah, bagaimana kita menerapkan diversifikasi ini mungkin lebih tricky lah penggunaan penerapan di diversifikasi itu seperti sudah dibilang adalah konsep dari money management yang nantinya akan melakukan bagaimana pendapatan ataupun keuntungan optimal dari investasi kita. Mungkin lebih ke contoh aja sih Mbak, lebih bagusnya. Let's say kita punya modal 10 juta. Kira-kira kan tadi dapat tuh ilmu diversifikasi. Gimana sih kalau modal 10 juta bagusnya beli saham, apakah memang harus dibagi 10 saham kita beli kayak gitu, ataupun dibeli 50 saham, ataupun dibeli 3 saham aja. Nah, ini adalah sedikit trik daripada diversifikasi. Mungkin secara langsung diversifikasi ini secara teori jelasnya mau berapa itu nggak ada.
Tapi yang biasanya saya pakai untuk modal-modal pelajar ataupun kita masih sama-sama modal pelajar lah, kita let's say kita bilang di bawah 10 juta, itu bisa kita kelola ataupun saham yang bisa kita coba itu bisa di 3 saham aja dulu. Masuk watchlist list daripada untuk di portofolio kita bisa coba 3 saham aja dulu. Sahamnya apa aja ya sesuai dengan bagaimana prosesnya tadi, bagaimana teman-teman melihat saham tersebut. Jadi kita coba untuk modal-modal pelajar, kita bisa lihat 3 saham dulu, sahamnya apa aja, sesuaikan dengan model yang teman-teman terapkan. Lalu kalau teman-teman mau menerapkan model yang lain juga bisa. Pokoknya untuk jumlah saham itu jangan terlalu banyak, sesuaikan aja lah persentasenya dengan modal. Misal 1:3 atau 1:5. Jadi dalam modal pelajar tadi bisa kita asumsikan untuk kepemilikan sahamnya bisa 3 ataupun 5 aja dulu untuk setidaknya mendapat keuntungan yang optimal. Tapi kalau sudah di atas itu modal-modal pengusaha, saya bilang modal pengusaha bisalah diambil 10. Pokoknya jangan lebih dari 10 lah, sesuaikan aja dengan modalnya. Pembagiannya juga harus tepat karena semakin banyak saham yang kita punya, maka akan semakin sedikit keuntungan optimal yang akan kita dapat dalam hal permodalan tadi. Jadi sesuaikan modal dan juga sahamnya berapa banyak. Oke, Mbak, itu saja. Nih Sobat IDF, jadi yang mau mengambil modal itu jangan terlalu banyak dan ini Mas ya tetap menempatkan ya di mana-dimananya ya, dan seperti kata Mas Ari ini tadi, jangan meletakkan satu telur dalam satu keranjang nih Sobat IDF. Nanti ya Sobat IDF, perlunya wawasan dari diversifikasi portofolio ini. Dan untuk Mas Christian nih, bagaimana sih menurut Mas Christian ketika melakukan investasi saham, berapa idealnya saham yang harus kita miliki nih menurut Mas Christian? Oke, baik nih. Kalau orang kan beda-beda tuh Mbak ya, terkait berapa ideal yang mereka ini, tergantung pribadinya masing-masing. Kalau saya saat ini sih saya tetapkan 40% gitu kan. Nah, dari 40% itu saya diversifikasi kembali seperti yang saya jelaskan tadi. 20-20, di 20 saya investasikan, di 20% itu saya singkatnya saya tradingkan. Nah, tapi saya di 20% di trading ini tadi saya masih melihat dari isu-isu terkini, dari analisis-analisis terbaru. Sedangkan yang tadi itu istilahnya istiqomah saya investasikan kayak gitu, karena memang peningkatannya lumayan lah untuk setiap tahunnya, mungkin akan terus meningkat. Nah, untuk yang lain seperti sekarang, seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa saya memilih 20-20, biar ada warna lah saat saya berinvestasi kayak gitu kan. Karena terkadang nih, karena awalnya jadi trader kayak gitu kan, jadi udah biasa kayak nunggu-nunggu nih apa yang naik kayak gitu kan. Kalau saya investasikan semua, jadi otomatis nggak ada warnanya. Dan juga seperti kata Mas Ari tadi, saya seperti menempatkan telur di satu wadah. Ketika yang satu turun semua gitu kan. Jadi psikologi kita juga akan berubah gitu, pola kita menganalisis dan lain sebagainya. Untuk yang saat ini seperti yang saya jelaskan tadi, kayak di sektor energi kan, saat ini juga kita satu-satunya kayak gitu kan, dari kurs yang paling menguat saat ini dari dolar sekitar 0,08% dibandingkan negara Asia lainnya, mungkin satu-satunya Indonesia saat ini. Padahal perang Rusia Ukraina masih meningkat gitu. Jadi di sektor energi juga sangat ini peningkatannya, maka saya pilih di sektor itu. Mungkin itu Mbak Ren. Oh, jadi harus berbeda-beda sektor Mas ya. Jadi kalau ini satu enggak, ini semua ya enggak rugi semua ya, jadi jatuhnya ya kayak gitu mungkin kali ya. Ya nih, terima kasih Sobat IDX yang sudah pantengin tadi dari awal. Ini kita bakal ada ini kita sambil memilih-milih ya pertanyaan mana
yang ini yang menurut kita unik. Boleh nih. Ini dari Hidayatullah @225. Pertanyaannya nih Mas, diversifikasi portofolio itu lebih baiknya berapa saham ya Kak? Dan jangka waktunya berapa lama? Mungkin dari Mas Christian dari pengalamannya boleh diceritakan nih ke Hidayatullah @225. Oke, baik. Ini menurut pengalaman pribadi saya ya. Mungkin nanti kalau Mas Ari udah join secara teori dan sebagainya, Mas Ari yang akan menjelaskan secara spesifik. Nah, untuk pengalaman saya, untuk idealnya berapa persen kayak gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya jelaskan tadi, kalau saya memakai 20-20 di 20 investasi dan 20 di trading. Nah, untuk bagaimana cara mengelolanya, berapa saham yang harus kita beli, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau biasanya kan saham kan beda-beda harga tuh, kayak di LQ45 tergolong saham-saham yang sudah mahal, tergolong mahal, dan mungkin saya tidak banyak-banyak, 1 sampai 2 saham saja seperti itu. Sedangkan di trading ini, kalau saya sih maksimal 5 saham ya yang saya beli, karena kan harganya kecil-kecil kayak gitu kan kita beli. Kalau saya 5, kalau sudah di atas itu kayaknya sudah agak ribet nanti kita untuk mengontrolnya. Kalau saya seperti itu, Mbak Rara. Ya nih menurut dari pengalamannya nih, kalau dari menurut Mas Ari nih, bagaimana sih proses diversifikasi portofolio itu lebih baiknya berapa saham ya Kak? Dan jangka waktunya berapa lama? Izin Mas Ari, ini dari Hidayatullah @225. Oke, Hidayatullah, bagus pertanyaan, bagus. Bagaimana? Sorry, kedengaran suaranya? Ya, kedengaran Mas. Oke. Nah, untuk diversifikasi tadi sudah dijelaskan, lebih mengutamakan ini sih, lebih perbandingannya lebih jelas, misalnya 1 banding 3. Jadi kalau modal kita 10 juta, kita bisa punya 3 sampai dengan 5 saham. Untuk jangka waktu, ini kan lebih ke personal ya, lebih personal saya bilang. Jadi teman-teman mau investasi untuk apa dulu? Untuk misalnya mungkin biaya nikah bagi teman-teman yang mau nikah, ataupun bagi teman-teman mahasiswa untuk biaya kuliahnya nanti dari S1 mau kuliah S2. Jadi ada jenjang waktunya mau berapa lama, terapkan modelnya mau seperti apa, pilih sahamnya yang bagusnya seperti apa, sektornya yang bagaimana. Sekarang kalau dilihat secara keadaan sekarang, secara keadaan ekonomi internasional, keadaan suku bunga ataupun yang lainnya, mungkin seperti yang dikatakan Mas Kris tadi bagus, saham-saham seperti energi, saham-saham seperti telekomunikasi atau teknologi, itu masih sangat bisa kita lihat lagi bagaimana perkembangannya ke depan. Itu masih cukup potensial untuk kita pegang nanti. Lalu untuk yang lebih stabil dan jangka panjang, mungkin kita bisa lihat dulu ke saham-saham perbankan, ataupun kita lihat-lihat ke saham-saham medical ataupun kesehatan. Itu masih bisa juga untuk lebih jangka waktu, range waktu yang lebih panjang lagi. Jadi tetapkan modelnya mau pakai model seperti apa, tetapkan jumlah sahamnya seberapa banyak, sesuaikan dengan rasionya 1:3 ataupun boleh 1:5 ataupun boleh 1:4, nanti bisa disesuaikan. Lalu pilih sektornya, jangan satu sektor lah ibaratnya. Nah, seperti tadi udah dikatakan Mas Chris, jangan satu sektor, jangan langsung jebret beli industri energi semua, ataupun telekomunikasi semua, ataupun perbankan semua. Nah, dipisah-pisah lah, nggak apa-apa lah, kita pisah-pisah dikit. Saham-saham di LQ45 ada kok yang masih di bawah 100.000. Lalu ada saham-saham multi major, mungkin saham-saham multi major ini belum masuk ke LQ45, belum masuk indeks yang ini itu, tapi secara laporan keuangan bagus, secara laporan keuangan juga berkembang, secara rasionya juga baik. Nah, bolehlah kita coba-coba masuk ke situ lebih dalam nanti. Pelajari, lihat-lihat aja dulu saham-saham multi major. Itu strategi yang bagus untuk diversifikasi.
salah satu strategi yang tepat bagi saya dalam menerapkan diversifikasi. Oke, Mbak Rere. Iya, itu tadi dari Mbak Hidayatullah F225, semoga membantu menjawab pertanyaan Mbak ya, dan semoga Mbaknya mengerti dari diversifikasi portofolio ini. Selanjutnya nih Mas, ada pertanyaan kedua dari Husnul Khotimah @ulan 122. Menurut Mas Ari nih, diversifikasi portofolio apakah memerlukan analisis juga Kak sebelum memilihnya? Oh ya, pasti, pasti. Itu diversifikasi portofolio itu adalah penerapan money manajemennya. Kalau soal analisisnya itu adalah salah satu faktor lain yang juga mempengaruhi money management dari kita. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa dalam menentukan dalam mendiversifikasi portofolio itu kita juga membutuhkan faktor-faktor kenapa kita beli saham itu. Jadi dalam membeli saham itu lebih saya tekankan, lebih saya ibaratnya highlight lagi, kita tahu alasan kita untuk beli saham itu kenapa. Baik itu alasan secara fundamental, baik itu alasan secara teknikal. Jadi biar nggak FOMO, ya, biar nggak FOMO aja gitu. Jadi kalau ditanya, Mbak Rere kenapa beli saham ini, atau Mas Kris kenapa beli saham ini, jadi kita bisa ngejelasin, oh saya beli saham ini karena secara rasio keuangan bagus, rasio utangnya juga masih bisa dikategorikan baik, lalu harganya di bawah harga marketnya di bawah valuasi ataupun masih di bawah harga wajar, cukup potensial. Pokoknya kita bisa menjelaskan kenapa kita beli saham itu. Jadi penting untuk kita menganalisa terlebih dahulu alasan kita untuk memilih saham tersebut dalam diversifikasi portofolio investasi. Kembali ke Mbak Rere. Ya nih, jadi dari penjelasan Mas Ari tadi nih untuk Mbak Husnul Khotimah @bulan 122, jadi itu penting Mbak dalam menganalisa diversifikasi portofolio ini. Selanjutnya nih ada pertanyaan ketiga dari Davi Kanijalain. Maaf ya kalau ada salah penyebutan Sobat IDX ya. Pertanyaannya nih, apa aja yang perlu dilakukan pemula dalam memulai diversifikasi portofolio? Tipsnya dong Mas. Kalau ini antara Mas dari Mas Christian dari pengalamannya atau dari Mas Ari, boleh? Mungkin nanti dari Mas Ari dulu, nanti saya tambahin berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Boleh. Seperti yang tadi udah dijelasin di awal tadi, bagaimana sih untuk diversifikasi, yaitu pertama kita punya modal dan alokasi modalnya itu kita rasa cukup, dan itu juga penting. Jadi kita pilih 3 saham, kita punya kita bilang skemanya aja lah seperti apa biar lebih relate dengan keadaan teman-teman semua. Kita punya 3 saham, kita pilih 3 saham, kita punya modal, kita bilang modal mahasiswa lah di bawah 10 juta. Misal kita 10 juta, 3 saham, alokasinya itu harus cukup. Perbandingannya itu apa? 30 40, 30 40 30 ataupun 33 semua, 30 30 33 kayak gitu. Jadi harus ada alokasinya itu cukup. Kalau seandainya kita menerapkan model yang variatif atau yang balance seperti tadi, ada yang untuk investasi jangka panjang, ada yang pendek. Nah, itu alokasi modalnya untuk jangka panjang misalnya kita bilang 40%, ataupun jangka panjang 50%, jangka pendeknya bisa 30%, dan juga untuk trading hariannya bisa 20% ataupun selanjutnya. Nah, itu maksudnya daripada modal, alokasi modalnya cukup itu nggak ada harus sekian enggak. Cukup itu adalah sesuai. Oh, ini sesuai, ini udah sesuai, udah pas ini. Bagi itu kan lebih personality lah bagaimana nanti. Lalu pilih sahamnya, sektoral sahamnya juga kita lihat secara sektornya seperti apa, secara keadaan ekonomi gimana, pengaruh-pengaruh politik, pengaruh-pengaruh makroekonomi
pengaruh internasional, pengaruh tata kelola, pengaruh fundamental, itu juga kita lihat. Itu juga penting, sangat amat penting kita lihat dalam menentukan saham itu kita buy, hold, atau sell. Kira-kira seperti itu. Lalu evaluasi. Ini evaluasi ini kita butuh jangka waktu. Kalau yang jangka panjang kan evaluasinya bisa 1 tahun atau jangka panjang misal 30 tahun. Kita evaluasi sahamnya itu dalam 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, atau yang jangka lebih lebih sedikit lagi bisa 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Nah itu penting. Alokasi modalnya sesuai, cukup. Pilih sahamnya lebih prioritas analisa, lalu evaluasi. Nah itu cukup, 3 hal itu kita combine, kita putar balik, kita seperti apakah mudah-mudahan insya Allah apa yang kita investasikan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oke, terima kasih Mbak Rere. Dari Mas Kris nih, bagaimana sih menurut pengalamannya Mas Kris nih? Ya, baik Mbak. Nah, itu tadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Ari tadi. Yang pertama itu kita alokasikan sesuai dengan kebutuhan dulu. Nah, kenapa kita itu kan ada personalnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Tadi sudah dijelaskan juga ada 4 macam diversifikasi. Apakah kita tujuannya untuk apa dulu nih? Apakah untuk menikah, apakah untuk biaya kuliah, atau untuk membangun rumah dan lain sebagainya. Nah, untuk hal yang lain-lain itu tentang personal kita sendiri. Nah, kalau di saya sendiri, kenapa saya alokasikan 20% di investasi? Karena mungkin di masa depan ada hal yang saya rencanakan. Nah, kenapa saya memilih 20% di trading dengan memilih saham-saham dengan ISO terbaru saat ini, itu mungkin untuk mendapatkan profit yang lebih instan, nah, tapi juga resiko yang juga lumayan besar. Nah, untuk hal-hal tersebut tergantung dari pribadi kita, namun untuk dari saya seperti itu tadi, untuk di 20% di trading tadi, tentunya kita melihat isu-isu terbaru saat ini. Nah, kenapa saya jelaskan tadi memilih sektor energi, bisa saja di sektor industri dan manufaktur juga ada loh yang lagi menaik, seperti TJW Kimia itu saat ini juga profitnya juga lumayan. Nah, tapi di sektor energi ini menurut saya lebih potensinya agak lebih besar. Kalau dulunya memang ini kan sistem kontrak kalau di sektor energi, jadi peluangnya agak kecil. Nah, tapi semenjak perang Ukraina bukan malah melemah, malah meningkat. Nah, tentu ada waktu yang saya tetapkan di 20% di trading ini, misal 3 bulan atau 6 bulan, sedangkan di investasi untuk jangka panjang. Nah, seperti itulah Mbak Rara kira-kira.